Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nisa dengan NIM 2022 1037 031 10791. Nah, sebelumnya mohon izin di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau course yang saya lakukan untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester di mata kuliah pemrosesan bahasa alami atau di Natural Language Processing kelas C. Nah, untuk di pemrosesan bahasa alam ini sendiri, saya melakukan course di MySkill, di mana course yang saya lakukan itu yaitu pada bagian Python for Data Scientist, di mana ini merupakan course yang dikhususkan untuk mata kuliah ini atau course yang sangat cocok materinya untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami, karena course ini tuh melakukan pengecekan di teks atau menganalisis teks itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan di dua project. Jadi, untuk project pertama kita itu menggunakan BERT atau menggunakan transformer untuk menganalisis teks yang berguna untuk memahami opini atau emosi pengguna dari teks seperti ulasan produk, komentar media sosial lainnya, komentar ataupun di media sosial lainnya. Nah, di sini kita menggunakan eh, arsitektur transformer dan menggunakan dataset dari Hugging Face, di mana dataset yang kita gunakan adalah klasifikasi sentimen terhadap dataset ulasan film. Nah, di sini bisa dicek untuk Google Colab-nya sudah saya cantumkan dan link drive-nya sudah saya cantumkan. Nah, untuk datasetnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita ini akan menggunakan ulasan film dari IMDb, di mana data yang akan kita train itu berjumlah 25.000 ulasan dan data yang akan kita uji itu berjumlah 25.000 ulasan. Nah, untuk labelnya itu sendiri kita akan menggunakan 0 sebagai negatif dan 1 sebagai positif. Nah, untuk tujuannya itu buat apa? Jadi tujuannya adalah kita menggunakan BERT ini atau menggunakan transformer ini untuk mengklasifikasikan sentimen di teks ulasan film. Nah, project ini juga bertujuan untuk menggunakan teknik tokenization dan transformer agar data itu bisa dengan format input yang dibutuhkan oleh model BERT. Selain itu, kita juga akan membangun model yang dilatih dengan evaluasi menggunakan metrik performa standar. Nah, untuk metode atau model yang diterapkan itu kita melakukan tokenisasi, pembentukan data loader, konfigurasi model, pelatihan dan evaluasi. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa untuk akurasinya itu mencapai 0,9312, presisinya itu 0,932, recall-nya 0,931, F1 score-nya 0,931. Lalu di sini juga kita bisa tahu bahwa ternyata BERT ini merupakan salah satu arsitektur yang sangat cocok untuk atau sangat baik untuk melakukan analisis atau melakukan pengujian sentimen. Pokoknya dia tuh kemampuannya generasi yang tinggi terhadap data yang diuji gitu loh. Kalau misalkan kita menggunakan data BERT. Kemudian ini jadi dari hasil yang kita dapat ini itu membuktikan bahwa seberapa efektif model transformer dalam memahami konteks kalimat secara menyeluruh. Nah, untuk kesimpulan kita bisa tahu kalau misalkan ternyata eh, dari hasil proyek kali ini itu kita bisa simpulkan bahwa BERT itu merupakan arsitektur yang sangat efektif untuk tugas klasifikasi sentimen dua kelas. Nah, keunggulannya itu apa aja sih? Jadi keunggulannya itu kita bisa lihat bahwa ini terletak pada kemampuannya dalam memahami konteks kalimat secara bidireksional. Akurasi juga sangat tinggi kalau misalkan kita itu pakai BERT. Kemudian dia menunjukkan potensi pengembangan yang lebih lanjut untuk tugas atau proyek lainnya. Nah, untuk proyek kedua di sini kita tapi sebelum itu saya mohon izin untuk memperlihatkan kalau kita lebih dahulu. Di sini kita lakukan penginstalan. Kemudian di sini kita mohon maaf, di sini tadi ada beberapa error karena terpencet. Kemudian ini kita data loading. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini tuh contoh datanya, apa contoh ulasannya. Kemudian kita lakukan data cleaning, lalu kita remove duplicate values. Kemudian kita lihat kalau misalkan kemudian kita remove outlier. Jadi setelah kita remove duplikat, kita remove outlier, lalu kita bandingkan datanya setelah kita remove outlayernya sama sebelum kita remove outlayernya. Ini yang sebelum, yang ini yang sesudah. Nah, terus kita terus kita labeling datanya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, sama ada yang irrelevant atau yang tidak relevan. Jadi bisa kita lihat di sini ada hasil yang berbeda-beda. Ada yang positif itu hampir 20.000, yang
Neutral itu 17.500, yang negatif itu lebih dari 20.000, yang nggak sesuai itu sampai di 12.500. Lalu kita lakukan data analysis. Jadi di sini kita lihat kalimat yang paling atau kata yang paling sering dimuncul itu apa, menggunakan word cloud. Di sini kita lihat positif, word cloud yang positif itu yang apa aja yang muncul, dan negatif apa aja yang muncul, and relevan apa aja yang muncul, dan netral apa aja yang muncul. Nah, di sini kita juga bisa lihat frequency of entity. Jadi kita bisa lihat di mana saja itu yang paling sering gitu. Terus kita splitting data, lalu kita preprocessing datanya, kemudian kita building modelnya. Lalu kita di sini kita bisa ngelihat classifier, atau kita bisa ngelihat hasil evaluasinya. Nah, untuk yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa apa sih yang kita lakukan di sini. Jadi di sini itu kita membuat eh project dengan arsitektur sama seperti Transformer, tapi dia di sini kita melakukan project dengan seperti penerjemahan otomatis dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Jadi di sini kita mirip seperti yang tadi. Jadi kita melakukan preprocessing data, terus kita membangun model, lakukan encoder decoder atau label encoding, terus kita lakukan pelatihan hingga sampai dievaluasi hasil data menggunakan Blue Score. Nah, di sini kita tuh juga nantinya akan menyimpan modelnya dengan fungsi inferensi otomatis. Nah, gunanya itu apa? Gunanya itu adalah supaya ini tuh bisa digunakan kembali untuk menerjemahkan. Nah, di sini kita akan mempersiapkan datanya. Jadi datanya itu merupakan dari Spaeng atau dataset dari Spaeng, atau dataset bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Nah, di sini kita juga pakai Keras sebagai library-nya. Kemudian kita tahu di sini setelah melakukan analisis kita tahu kalau misalkan 15, data yang dipakai di Spang ini adalah 15% untuk dataset validasi, dan 15% datasetnya itu digunakan untuk pengujian dan sisanya untuk pelatihan. Lalu kita lakukan pre-processing text. Kemudian untuk pembangunan model transformer di sini kita lakukan dipakai lapisan, yaitu multi head attention, layer normalization, dan dance. Kemudian di sini kita juga melakukan encoder dan decoder untuk transformer untuk menangani input dan output dari model. Kemudian kita melakukan pelatihan model, dan sebenarnya kesimpulannya adalah setelah melakukan analisis kita tuh tahu kalau misalkan ternyata BERT ini itu bisa juga digunakan untuk menerjemahkan, akan tetapi akurasinya itu tidak sebagus ketika kita menggunakan BERT untuk melakukan analisis sentimen, atau kita melakukan analisis kepada tweet atau ulasan ataupun cuit-cuitan dari media sosial lainnya. Nah, di sini kita habis itu melakukan penyimpanan model. Nah, di sini saya mohon izin untuk menampilkan apa namanya, menampilkan project yang kedua. Di sini kita importing library-nya terlebih dahulu. Terus kita lihat, kita download dulu datanya, atau kita ngambil datanya dari yang Spaeng tadi, terus kita buka datanya, terus kita splitting, habis itu kita printing random English. Jadi kita udah ngambil random bahasanya, kita ngambil random dari data yang tadi, kemudian kita lakukan factorizing the English of Spanish detected text pairs. Jadi di sini kita text cleaning, text standardization, terus kita lakukan text factorization, di mana kalau misalnya kita lihat ini hasilnya, ini kita bisa ngeliat kayak ini dia punya ini enggak, dia punya head negatif negatif value enggak, dan bla bla segala macam. Kemudian kita nge-prepare datasetnya. Kemudian di sini kita bisa ngelihat shape-nya itu apa aja. Lalu kita bisa lihat eh transformer encoder. Dan sini mohon maaf juga tadi ada sedikit terpencet, jadi ada errornya. Nah, kemudian di sini kita lakukan decoder di transformer. Dan kita lakukan positional embedding layer. Lalu kita lihat end-to-end transformer, di mana kita bisa lihat bahwa shape-nya itu adalah 15.256 dan 15.256. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat alur dari siklus penerjemahan yang kita buat. Jadi, kalau misalkan kita input dari bahasa Inggris itu seperti apa, lalu dari bahasa Spanish itu seperti apa. Kemudian kita training sequence to sequence transformer. Jadi di sini kita bisa ngelihat hasil akurasinya, hasil lossnya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini tuh ada 0,7, 0,8, dan lossnya tuh cuma juga termasuk tinggi.
Jadi bisa disimpulkan bahwa Bird ini sebenarnya bisa untuk melakukan penerjemahan yang mirip dengan penerjemahan manusia, akan tetapi dia hasilnya tidak akan sebagus ketika dia menganalisis sentimen atau menganalisis perasaan, emosi ataupun ulasan. Nah, di sini kita coba nge-translating. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita juga akan eh, melakukan metode di mana supaya bisa kita melakukan penerjemahan kembali. Kemudian di sini kita output testing, decoding dan output sequence. Terus kita di sini coba contohnya adalah ketika kita contoh transformer translating output itu muncul misalkan kita bilang I thought about writing you a message but never got around to it. Terus ini ketika jadi ada start sama end. Jadi start itu adalah di mana kita memulai di mana penerjemahan itu dimulai dan di mana penerjemahan itu diakhiri. Jadi startnya adalah dari Vance Hubbard. Nah, ini dimulai untuk menerjemahkan bahasa di kalimat yang tadi. Nah, ini kita ngevaluasi lagi. Nah, dan setelah kita evaluasi, kita tahu bahwa Bird ini bisa, akan tetapi tidak seefektif ketika dia itu melakukan penganalisis sentimen di emosi. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.